KKI akhirnya bisa merobak atau mengubah hidung kamu. Itu memang tadi kan kamu sempat cerita permintaan dari mama. Atau emang KKI sendiri juga nggak nyaman dengan yang sebelumnya? Sebenarnya aku nggak nyaman yang sebelumnya karena menarik nih, kayak bilang, mama juga selalu bilang pakai behel aja nggak mau. Kenapa, Ki? aku 2 kali nih Kak, 2 kali ke dokter yang spesialis yang ada di kayak rumah sakit gitu kan. Nah dokter, itu dua-duanya itu sama bilangnya kalau saya selalu merhatiin dia, saya selalu memperhatiin dia, dan apalagi urusan laki, dia kan sukanya sekarang itu berondong-berondong gitu. Jadi berondongku banyak. Yang DM, ngedeketin? Iya, yang diajak jalan juga banyak. Beneran, oke. Kayaknya tahu Kan tapi temen kalau gitu. kita tahu nih cowok deketin gue emang sayang sama gue, atau nih cowok mau pansos sama gue, kita tahu dari mana? Tahu. Karena aku kan udah berpengalaman dengan sebelumnya. Asik. Pentol ayam bikin tentram, pentol puyuh gampang goyuh. Hai guys, hai Komedo, komunitas Melody Ricardo. Jumpa bersama dengan ini dia yang lagi viral, KKI. Ya Allah. Apa kabar sayang? Alhamdulillah baik. Kakak Baik ya, gimana kabarnya? aku sehat puji Tuhan. Kita ini adalah KKI datang di vlog Kak Melani kedua kalinya. Iya, Dulu betul. pernah sama Iya. mantan pacar. Iya, sama berantem juga ya. Hei, sekarang sama mama. Mama siapa namanya, Ma? Ida, Mama Ida, betul. 1, 2, 3 jawab semuanya. Cakep. KKI, selamat ya. Iya. Walaupun pacar sudah tidak bersama lagi, tapi pacar boleh lama, tapi hidung kayaknya baru nih. Alhamdulillah. Asik. Kan menggait pacar baru kan. Cakep, keren, mati itu tumbuh 1000. Betul. Oke, tahu nggak satu hal yang Kamelani itu salut ya, Ma, dari KKI itu adalah confident. Rasa percaya dirinya KKI. Masya Allah. Mohon maaf, itu dibuat-buat supaya kelihatannya seru, karena kan ada sekarang ya orang-orang yang mungkin bikin konten dibuat-buat supaya kelihatannya pede, tapi sebetulnya dalamnya nggak pede. Kalau KKI, kesehariannya apa? Kamu orangnya memang seperti ini, atau yang betul-betul kamu tampilkan di konten itu apa adanya KKI? Kiki jawab dong. Itu apa adanya aku sih. Realnya kamu? Realnya aku, cuma kalau di kenyataannya lebih diem aja dikit gitu. Lebih diem kayak dikit. 30%-nya diem kayak gitu. Tapi kalau- kelucuannya KKI, keunikannya, kejailannya semua di konten itu emang KKI seperti itu. Iya. Seperti itu. Iya. Oke, seneng nggak nih punya hidung baru? Jujur ya. Alhamdulillah seneng banget. Seneng banget. Dan nggak ngira banget. Viral ya? Awalnya aku juga kayak ya wes turutin apa aja kemauan mama kayak gitu Iya. kan. Nggak nyangka aja kok bisa masuk berita. Viral. Iya, aku juga bingung. Ini tiba-tiba kok aku dihubungin. Iya. Kiki kamu viral. Viral apa? Aku nggak buat apa-apa, nggak buat gadru, nggak Iya, buat benar. ricu dan lain-lainnya kayak gitu. Tuh netizen, kalau mau viral nggak harus buat gadru, ya Iya. kan? Tapi KKI akhirnya bisa merobak atau mengubah hidung kamu. Itu memang tadi kan kamu sempat cerita permintaan dari mama. Atau emang KKI sendiri juga nggak nyaman dengan yang sebelumnya? Sebenarnya aku nggak nyaman yang sebelumnya karena nggak nyaman untuk pas waktu aku kan juga buat tutorial makeup Ya, juga kan. Kalau misalnya makeup itu di tap itu kayak kalau untuk nge-shading kayak kurang serk aja gitu Oke. loh dengan hidung yang lama. Jadi akhirnya permintaan untuk yuk kita mau ke dokter, di endorse apa bayar sendiri? Itu mama Ma, hidung. di endorse apa bayar sendiri? Karena banyak Kalau- artis endorse. Oh bukan, kalau ini filler ini memang saya bayar sendiri gitu. Bayar sendiri. Karena saya kalau gimana ya, kalau bayar sendiri itu Ya. kan lebih bebas dan Betul. bisa memilih gitu. Betul. Bahan-bahannya kita bisa cerewet nanya ya, Ma. Gitu. Oke. Dan aku juga sebenarnya hidung aku tuh kayak ya wes sama aja kayak dulu, cuma Ya. lebih menonjol aja dikit Lebih ada gitu. tulangnya ya, Kay? Iya. Gitu, nggak bisa dipungkiri, Nggak emang kayak set yang gitu. pikiran mereka banyak kayak kalau filler itu bisa Ya. mancung ke dalam mancung ke dalam, mancung keluar gitu sampai copot. Emang kamu nggak pede ya dengan hidungmu yang dulu? Pede aja
aja, cuman kalau pas waktu make up Iya. itu kayaknya kalau misalnya untuk contour tuh kayak kurang gitu loh Kak. Kurang ngok gitu ya. Oke, atau jangan-jangan ini gara-gara mau ganti hidung juga ngikutin oke mama ngajakin yuk kita kasih filler hidungnya, atau gara-gara supaya Keke juga dapet cowok baru juga yang lucu, yang ganteng juga. Sebenarnya kalau masalah cowok baru, aku jujur ya nggak sombong juga. Ya. Kalau untuk cowok baru sih aku nggak yang perlu viral atau apa kayak kurusin badan atau Nggak kayak perlu. nggak perlu Tidak karena ada. menurut aku Mm-mm. cowok akan datang dengan sendirinya ketika kita berbuat baik. Benar. Kayak gitu. Iya. Walaupun fisik nggak bisa dipungkiri, pertama kali ketemu kan pasti ketertarikan fisik kan, Iya, kayak gitu. dan kita juga nggak ingin kalau fisik kita kayak gini, tapi Iya. mau gimana lagi, Gusti Allah udah kasih kita seperti ini, jadi kita berbuat baik saja, lebih baik. Wait, sebentar, Amela nih ulangin. Kita sebenarnya nggak pengen fisik seperti ini. Emang kayaknya nggak pengen seperti ini. Ya enggak, maksudnya Lengkap, gini loh cantik Kak, kok. kita sebagai manusia kan juga nggak pengen memiliki Iya. posisi yang seperti saat ini juga kan, nggak pingin kan. Tapi Gusti Allah udah ngasih yang seperti ini, berarti ini adalah yang terbaik untuk kita, kayak gitu loh. Pinter. Kayak gitu. Kamu dari terakhir kita ketemu sekarang kok bijaksana banget sih kamu. Harus pinter, smart loh. Nah, ini Keke sendiri memang mama kan maksudnya jarang-jarang loh, Ma. Biasanya orang tuanya justru nggak usah gitu kan. Lalu mama justru mensupport. Kenapa, Ma? Apakah mohon maaf, Ma, karena bulian netizen mama sempat kebaca atau seperti apa, Ma? Kalau bulian netizen itu sebenarnya malah dia yang jarang baca ya, aku yang sering ngebacain gitu. Katanya. Sebenarnya kalau masalah bulian itu sebenarnya sakit ya, tapi Keke-nya sendiri itu dia memang anaknya lugu banget, nggak mau dia itu merubah fisik, istilahnya mempercantik diri dengan merubah. Kan di zaman modern sekarang banyak sekali ya, kalau cuma punya uang ya bisa aja semuanya. Betul, gitu. betul, Dan betul. saya pun seandainya itu bisa, tapi karena anaknya sendiri maunya gitu Iya. ya nggak apa-apa lah. Tapi Keke kan sering mengeluhnya di daerah ini dan Iya. di hidung itu dia untuk make up itu katanya Betul. sulit, makanya saya bujuk dia, ini bukan merubah secara total, Iya. aku bilang gitu, cuma sedikit aja, mungkin tidak mempengaruhin bagi kamu gini. Iya. Terus akhirnya dia mau itu gitu. Oh, awalnya justru dia nggak mau. Enggak Iya, mau nggak sama mau. sekali. Karena behel aja nggak mau. Karena behel aja kamu nggak mau. Iya. Dia biarpun kayak gini, dia itu selalu bersyukur, dan dia itu saya tahu dia itu bersyukur, istilahnya dia mensyukurin apa yang ada pada dirinya. Begini ya, beginilah saya gitu. Iya. Sebenarnya kayak gitu. Wow, ini netizen mungkin nggak tahu ya, Mah ya. Ternyata Keke itu anaknya sangat-sangat mensyukuri apapun yang Tuhan kasih dalam tubuh Keke. Termasuk salah satunya filler aja, itu mama yang ngajakin. Awalnya Keke justru nggak mau. Iya nggak mau sebenarnya, cuman kayak katanya aman, terus nggak sakit dan Mama ngeyakinin ya. lain-lainnya. Jadi ya wes aku akhirnya mau. Karena kayak mama gitu. yang ngajakin, percaya nggak Iya. mungkin mama ngejerumusin kita, benar Iya Keke? betul, Ya orang kan? tua itu nggak akan mungkin ngejerumusin kita ke jurang yang Nggak baik. salah Betul. gitu ya. Tadi gitu. Kamela nih menarik nih, kakek bilang, mama juga tadi bilang, pakai behel aja nggak mau. Kenapa, Kek? Karena aku bersyukur. Dulu awalnya dari kecil aku emang pengen banget ngebet Ya. banget untuk pakai behel. Behel. Tapi setelah aku 2 kali nih Kak, 2 kali ke dokter yang spesialis yang ada di kayak rumah sakit gitu kan. Ya. Nah dokter, itu dua-duanya itu sama bilangnya kalau aku itu sebenarnya bukan giginya yang maju, tapi gusinya juga maju. Kalau aku Oke. di behel, Iya, giginya masuk, tapi gusinya itu nggak Iya, akan masuk iya, gitu. iya. Jadi jelek gitu kan. Iya. Terus kalau misalnya aku harus bagus tuh kayak gimana sih dok? Katanya ya caranya harus dioperasi rahang kayak Astaga, gitu. dan kayaknya nggak mau dong. Dan aku nggak mau, aku nggak Iya. mau merubah ciptaan Gusti Allah yang terlalu dalam, terlalu banyak gitu. Iya. Kayak gitu. Bener, Mah? Iya. Kayaknya nggak pernah, maksudnya banyak orang yang sekarang, mohon maaf ya, Ma, apapun dirombak apalah segala macam gitu, dan pasti Iya. banyak nih masukan netizen juga. Iya. Kenapa nggak pakai behel, udah banyak duit sekarang? Iya, dia benar-benar nggak mau. Apalagi dia di endorse pun, walaupun itu dia nggak mau. Akhirnya pun seandainya udahlah Keke, seandainya aku ya yang mama sendiri kayak filler ini, mama sendiri yang Iya. ngebiayain gini-gini. Dia kalau masalah behel di samping aku juga nggak mengizinin, dia juga nggak mau.
gitu. Saya nggak mengizinin dia ngerubah itu karena gimana? Bagi saya dia itu anaknya itu gegabah banget. Istilahnya dia itu nggak terlalu gimana. Kalau menjaga diri gitu, Aku itu lebih gitu. baik mementingin orang lain daripada mementingin diri sendiri kayak gitu loh Kak. Jadi aku karena terlalu mementingin orang lain, jadi aku nggak bisa kayak terlalu ngurusin diriku sendiri, nggak bisa kayak gitu loh. Maksudnya kamu mentingin misalnya siapa? Mementingin orang lain itu mementingin orang yang aku sayangin dulu. Misalnya mamaku ada apa namanya, ada masalah nih. Aku jadi lupa dengan apa yang rutinitas aku lakuin kayak gitu loh. Jadi aku kalau takutnya masalah behel itu nanti saya takutnya kan perlu perhatian yang khusus. iya. Perhatian Dan yang aku tuh khusus. nggak yang terlalu memperhatikan diriku gitu. Cuek kamu tuh. Aku cuek terhadap diriku. Wow. Aku Dan cuek. Satu, dia itu nggak gimana kalau ini harus bersih keke, ini harus Iya, gimana iya. gitu. Dan dia itu nggak punya istilahnya kesadaran iya atau menjaga gitu, nggak, jadi selalu harus aku ingatkan. Dan dia itu istilahnya itu kurang gimana kalau untuk rasa sakit dia itu aduh bikin pusing, pokoknya sakit sedikit aja toleransi tuh. sama sakitnya tuh kurang banget gitu ya, Ma. Nggak kuat sakit. Dulu aja kaki aku yang kenaan Oh iya, yang kamu sempet Iya. ketiban sama sapi. Nah itu aja aku 2 bulan harus digendong sama mama ke kamar mandi, mandiin, terus lain-lainnya. Nah itu sakitnya 2 bulan lebih loh. Sampai sekarang itu kaki aku jadi sensitif gara-gara itu. Oke, mama tuh luar biasa banget loh, 2 bulan gitu. gendong kamu. Ma, apa sih rasanya? Mohon maaf ya, Ma. Terlepas dari keke ini adalah sekarang salah satu ya tulang punggung keluarga juga ya, Ma. Jadinya mengangkat derajat keluarga dengan keviralan dia, keunikan dia. Tapi tadi Mama bilang, Mama suka, keke justru cuek tidak membaca. Mama justru suka membaca komen-komen netizen. Sebagai ibu, aku kan juga seorang ibu, Ma. Mendingan kita deh yang diomongin gak enak daripada anak. Tapi Mama bisa terus mensupport keke. Gimana rasanya melihat anak kadang-kadang ada bulian netizen dan segala macam. Yang ngomong kan kadang-kadang saya enak perutnya gitu loh, Ma. Nah, gimana ya? Saya tidak boleh di depan dia itu rasa sakit saya itu saya tunjukkan ke dia ya. Tapi saya gimana caranya saya untuk memperbaikin dia supaya dia tidak dihujat gitu aja. Dan dia asa nggak mau istilahnya dia nanti karena bulian itu saya marah ke dia, saya nggak mensupport ke dia, dia malah down gitu Iya, loh. Siapa yang nanti yang mendampingin dia Iya, gitu. betul. Dan satu-satunya itu saya mamanya yang selalu di dekatnya, saya harus kuat gitu. Itu Walaupun aja. pernah netesin air mata nggak dengan baca komen-komen netizen? Sering. Kalau masalah itu sebenarnya sering banget, cuma istilahnya gimana Kalau- ya, kalau- mau dilawan juga gimana, jadinya ya udah usaha yang terbaik, saya harus mengawasin dia gitu aja gitu. Bener, Mama suka sama netesin air Iya, mata. kalau aku sih sebenarnya diem-diem kayak baca, tetap baca, aku Iya. tetap baca. Tapi lu kuat ya, Kay? Gak yang dibilang mama aku kalau cuek dengan bacaan iya. netizen. Enggak, aku baca tetap. Cuma mama aku itu kayak kalau baca itu mamaku mesti kan di samping aku kan. Nah kalau aku beda lagi, kalau aku baca di kamar. Nah aku nangis terus nggak akan ada orang yang tahu kayak gitu loh. Nangis sendiri, nggak mau ketahuan Kan Mama. aku juga dari dulu pernah bilang kalau nangis aku ke toilet kamar mandi kan. Sekolah kan dulu. Sering tuh kamu dibully oleh netizen, kamu Iya. nangis sendirian dulu. gitu. Iya. Oh. Kayak gitu. Jadi aku ya biasa aja, kalau di depan mah ceria aja, ngapain. Orang nggak perlu tahu air mata kita ya, Kay. Iya betul. Wow. Iya, Tapi gitu. pernah nggak ribut sama netizen gitu? Gua bales gitu, pernah nggak? Kalau aku lagi PMS juga. Jadi kayak PMS kan moodnya bener-bener kacau parah gitu Iya, kan. iya. Ya udah aku balesin, tapi aku anehnya juga setiap aku balesin malah nih netizen aku yang lain nih kayak ngedukung aku Fans gitu. kamu. Heeh, Oke. kayak ngedukung aku gitu, kayak kamu bener kayak nah gini tuh sekali-kali kamu balesin di jalan mereka. Nah itu kan aku lagi down banget kan. Iya, iya. Biasalah kita cewek kalau PMS Benar. kayak gimana kayak gitu. Kalau Mama ini nggak sih sekarang lebih waspada nggak, misalnya ada cowok, let's say misalnya ngedeketin Keke, kan kita nggak tahu kadang-kadang mah mungkin misalnya ada yang benar-benar sayang atau ada yang mungkin mau nempel, misalnya pansos sama Keke. Waspada nggak dengan hal seperti itu? Oh, untuk saat ini ya,
saya selalu merhatiin dia. Saya selalu memperhatiin dia. Dan apalagi urusan laki, dia kan sukanya sekarang itu berondong-berondong gitu. Jadi nah, itu khasnya KKY. Dia kelemahannya di berondong. Berondong, gitu. KKY. Itu. Kenapa sih kenapa berondong? Kenapa pengen tuaan gitu loh, Kay? Hati-hati dong. enggak, kenapa aku nggak suka yang tuaan? Karena gimana ya, kayak aku takut kalau misalnya banyak yang bilang, ih kenapa sih pacaran sama orang tua, terus sama bapak-bapak, karena kamu nggak punya kasih sayang ayah, pak, kayak gitu, takutnya kayak gitu. Terus di samping lain, kalau berondong itu dia itu lebih nurut apa kataku. Kalau nggak nurut, Bye. Ya, Kalau iya. bye. Tapi Iya. mama waspada terus ya, Ma? Iya. Dan saya masalah laki, apalagi untuk jalan ke depan gitu. Kalau dia nggak ngomong ke saya udah pernah bilang ke dia, kalau kamu berjalan dengan lelaki dan kamu tidak ngomong ke saya, nanti ada apa-apanya, kamu jangan panggil aku. Gitu aja, saya cuma gitu. Makanya dia itu setiap dia jalan sama laki, kan seandainya dia mempunyai hati, dia pasti ngomong sama aku. Dan saya mesti tahu anak itu gimana. Saya lihat dulu, nanti Feeling kalau orang dia tua ya? gitu Nih, aja. kalau masalah berondong ngikutin mama nurut apa suka ada bandel-bandelnya nih, Ma? Kalau masalah berondong dia bandel, tapi dia janji sama aku dia nggak bakalan melangkah lebih jauh, cuma sekedar istilahnya dia suka happy, istilah happy untuk jalan sebagai teman. Iya, gitu. jangan Iya. sayang ya, ada batasnya ya. Kasihan mama udah berjuang udah Meskipun buat sampai kamu. sekarang berondong banyak kak, berondongku banyak. Yang DM, ngedeketin. Iya, yang diajak jalan juga banyak. Beneran, oke. Kayaknya tahu Kan tapi temen kalau gitu. kita tahu nih cowok deketin gue emang sayang sama gue atau nih cowok mau pansos sama gue, Iya, kita tahu dari mana? tahu. Karena aku kan udah berpengalaman dengan sebelumnya. Asik. Oke, Keke sekarang bilang sama netizen-netizen yang suka ngebully kamu, apa pesannya Keke? Pesan aku tetaplah jadi orang yang baik, Ya. jangan pernah menghujat orang lain selagi kamu belum tahu di realnya, di kenyataannya dia itu seperti apa, kayak gitu. Luar biasa. Bangga nggak mah punya anak Keke? Saya selalu bangga, Bangga, banget sama dia. Apalagi masalah hatinya sebenarnya, kalaupun saya korek ya, saya kan istilahnya saya udah melanglang ya kemana. Bahkan saya dulu pernah ngasuh anak, apa ibaratnya ngasuh anaknya orang atau gimana, ngedidik sampai dia jadi, sampai dia sampai dia di England itu dari kecil, sampai itu percaya banget orang tuanya sama dia gitu ya. Dan saya tahu dia wataknya dia itu sebenarnya baik. Saya Kayaknya anak yang bukan baik ya. saya lepas dari dia anak saya loh Iya, ya. Itu saya ngomong, dia itu sebenarnya hatinya baik, sungguh hatinya baik. Cuma mungkin karena dia bersikap seperti itu mungkin ya. Itu juga ada salah satu kesalahan saya nggak mendampingin dia dari kecil gitu. Jadi mungkin dia kurang kasih sayang dan kurang perhatian gitu aja. Apalagi kalau di istilahnya sekarang tahu sendiri ya, kalau anak diasuh sama nenek biasanya tuh terlalu dimanjain. Betul. Nah, Mama itu. tuh mulai hadir mendampingi Keke di usia berapa, Ma? Barusan aja saya mendampingi Baru dia baru sekitar tahun- 2 tahun ini kan. Iya, Mama sekitar. tadinya kerja apa, Ma? Mama. Saya di luar negeri terus dari dia kecil sampai sekarang. Dari aku TK nol kecil sampai sekarang, alhamdulillah aku bisa Jauh. bawa mama Iya, pulang. dia nggak pernah aku tungguin siapa sama. Makanya ketika ada bulian ke dia waktu dia kecil atau gimana itu ya, saya nggak tahu. Dan neneknya dia pun selalu close sama saya. Padahal saya waktu itu setiap hari saya sempatkan saya itu untuk menghubungin, untuk telepon, untuk apa itu. Tapi nggak ada kata kayak gitu. Mungkin dia Takut juga kepikiran mamanya, mungkin gitu. Jadi saya di sisi lain saya setelah tahu ini mungkin ingin marah gimana, mungkin dia juga sayang ke saya juga gitu. Jadinya saya ya mungkin itu kesalahan saya ya, saya Ada feeling maafin guilty nggak, saya. Ma, sedikit? Apa? Ada feeling guilty nggak, kayak ngerasa bersalah karena Ada, makanya itu saya merasa bersalah, makanya saya itu
saya harus megang dia di saat ini dan saya harus membahagiakan dia, gitu aja. Untuk menebus istilahnya kesalahan saya yang dulu-dulu Tidak gitu, hadir dalam ninggalin kehidupan. dia, nah gitu. Dimana kasih sayangnya mama itu gitu ya. Sempat saya ya, walaupun kita pergi kerja kan juga buat anak ya Ma, gitu Iya, kan. karena saya dulu itu kerja itu sebenarnya siapa sih yang ingin jauh dari keluarga ya? Saya single parent waktu itu dan saya harus menghidupin bapak serta ibu saya yang udah tua gitu dan anak saya yang masih kecil. Sedangkan saya istilahnya di situ waktu itu kan nyari kerjaan juga sulit Mama gini. ke negara mana Mama? Saya di Hong Kong pernah. Masuk Saya anaknya? di Taiwan juga pernah. Saya Mama, oke. Gitu. Coba ucapin sesuatu buat Mama yang begitu luar biasa, ngedampingin kamu, jauh dari kamu. Kamu ngomong apa? Misalkan kata hari esok nggak ya, seromantis itu, semoga kamu ya. umur panjang. Tapi saat Tuhan kasih hari ini iya. kita dikasih umur, Keke mau ngomong apa sama Mama? Aku emang orangnya nggak yang romantis dan Iya. nggak yang kayak gimana, Iya. tapi aku emang sayang banget sama mama. Buktinya kalau misalnya aku nggak sayang sama mama, mungkin sekarang ini aku nggak bekerja keras untuk mama dan keluarga aku kayak gitu, dan aku bakalan off kayak gitu. Tapi buktinya sekarang aku masih berusaha untuk agar mama aku tetap ada di samping aku kayak gitu. Anak itu baik. istimewanya dia dan dia itu merasa dibully, bahkan saya itu udah dulu itu udah putus asa ya. Saya nggak ingin, udahlah Keke, kamu lepaslah dari dunia ini Iya, daripada gitu. dibully terus capek ya, Saya Ma. nggak kuat, saya masih kuat untuk menghidupin kamu. Bahkan saya untuk kerja dari dulu sampai sekarang, kenapa saya tabung gini-gini untuk kamu, aku tahu kamu gitu makanya. Tapi dia nggak mau gitu. Saya harus usaha sendiri Mama, saya masih ibaratnya saya bisa gitu dia. KKI luar biasa loh, you have a very good heart, luar biasa. Mama sama KKI semoga umur panjang ya, Thank you, sehat amin. dan selalu menginspirasi. KKI nyanyi dikit dong lagunya dong. Ya jadi malu. One, two, and go KKI. Pentol ayam bikin tentram, pentol puyuh gampang guyu, pentol kasar bikin aku sabar, pentol sapi bikin aku happy. Walau banyak yang bully, ku tak peduli karena ku kun pentol. Makasih KKI, makasih Mama. Iya, sama-sama. Semoga tiga jawab semuanya, pengalaman mereka pelajaran buat kita. Bye guys.